Cek, 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 tes. Cek, cek, tes. Cek, cek, tes, tes. Tes, tes. Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu apakah Bapak Ketua Umum Apeknas dan Ibu narasumber sudah masuk ke dalam webinar pada hari ini. Sudah hadir ya saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar hari ini, Kamis 18 Desember 2025 dengan tema Human Error Behavior Based Safety and Mindfulness di Tempat Kerja. Perkenalkan, saya Rani yang akan memandu jalannya webinar hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ketua Umum Apeknas dan selamat datang kepada Ibu Prita Pradipta Magister Psikologi Psikolog sebagai narasumber hari ini, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Dalam dunia kerja, khususnya di sektor jasa konstruksi, kesalahan manusia dan perbedaan perilaku seringkali tidak bisa dihindari karena banyaknya orang, tekanan pekerjaan, dan juga kepentingan yang terlibat. Melalui webinar hari ini, kita akan membahas bagaimana pendekatan behavior-based safety and mindfulness dapat membantu mengurangi human error agar dapat mengendalikan emosi serta membentuk perilaku kerja yang lebih aman dan sadar sehingga pekerjaan dan proyek dapat berjalan dengan lebih baik dan profesional. Semoga kegiatan ini memberikan wawasan dan juga solusi praktis bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot, ST MPWK IPM, selaku Ketua Umum Apeknas. Yang terhormat, Ibu Prita Pradipta, Magister Psikologi Psikolog dari PT Tabula Sukses Sejahtera sebagai narasumber kita pada pagi hari ini, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada hari ini yang berbahagia. Baik, kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Sebelum itu, kami Apeknas mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang sudah bersedia hadir dalam webinar pada pagi hari ini, dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan untuk webinar pada pagi hari ini, di mana kami Apeknas sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, dilanjutkan dengan mendengarkan mars dari Apeknas, serta kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas, dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama sebagai dokumentasi, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Kini mari kita lanjut ke agenda selanjutnya yaitu mendengarkan Mars Apeknas
Kepada admin, kami persilakan untuk pemutaran videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera. Ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dan sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandiot STMPWK IPM selaku Ketua Umum Apeknas yang akan diwakilkan oleh Ibu Faradila. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para peserta webinar dan seluruh rekan-rekan anggota Apeknas. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama pada hari ini. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Umum DPN Apeknas, Bapak Dr. Insinyur Fandi Iod STMPWK IPM, yang tidak dapat hadir karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau tetap sangat hormat serta doa agar webinar ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat bagi kita semua. Atas nama Dewan Pimpinan Nasional Apeknas, kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Pripta Pradipta, MPSI, psikolog PT Tabula Sukses Sejahtera, dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Semoga momentum ini menjadi penguat kebersamaan kita dalam berkontribusi bagi pembangunan nasional. Apeknas hadir sebagai wadah persatuan, kolaborasi, serta perjuangan pengusaha, kontraktor, dan konstruksi agar lebih profesional, kompetitif, dan berdaya saing. Kami ingin memastikan bahwa anggota Apeknas di seluruh daerah memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mendapatkan akses informasi, serta berkontribusi dalam setiap program pembangunan pemerintah maupun swasta. Melalui kegiatan ini, kami berharap semakin terjalin sinergi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan seluruh anggota, karena hanya dengan kebersamaan dan solidaritas ini, kita dapat memperkuat posisi Apeknas sebagai asosiasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi anggotanya dan juga bagi bangsa.
Akhir kata, mari kita teruskan semangat gotong royong, profesionalisme, serta integritas dalam setiap langkah. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke inti acara webinar online pada pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Mohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom karena nanti admin akan mengambil screenshot dari setiap slide. Oke, baik, kepada Bapak Ibu dimohon untuk bisa open kamera dulu. Oke, baik. Pada hitungan ketiga, admin akan mengambil screenshot untuk setiap slide-nya. Saya pandu. Baik, senyum semuanya ke kamera. 1, 2, 3. Oke, slide 1 ya. Oke, baik. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya kami informasikan bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton di YouTube Apeknas DPN. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi dimohon untuk follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, peluang bisnis dan juga regulasi serta event terkini. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara inti dari seminar online pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang nantinya akan dilanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Kami berharap melalui pemaparan materi dari narasumber hari ini, para peserta dapat memperoleh wawasan yang lebih luas serta strategi dan efektif dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan di dunia konstruksi. Baiklah, kepada Ibu narasumber yang terhormat, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rani untuk kesempatannya. Semoga video dan audio saya cukup jelas ya di rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian. Saya izin untuk bisa share screen juga Bapak Ibu. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Selamat pagi semuanya. Nama saya Prita. Nama lengkapnya adalah Prita Pradipta. Saya biasa dipanggil Prita. Lalu saya merupakan associate psychologist atau psikolog klinis dewasa di Tabula. Jadi untuk saat ini saya juga berpraktek secara online, terutama lebih banyaknya di Tabula. Lebih banyak juga menangani klien dewasa gitu. Untuk hari ini kita akan membahas secara lebih spesifiknya tentang human error terutama di konteks perusahaan atau di bidang pekerjaan konstruksi gitu ya. Jadi judulnya sendiri sesuai yang sudah tadi disampaikan juga, human error, behavior based safety, and mindfulness at work. Jadi kita nanti akan sedikit membahas mungkin agak sedikit membosankan terkait dengan teori gitu ya, tapi kita perlu tahu dulu nih dasar teorinya seperti apa sih dari behavior based safety dan juga mindfulness itu sendiri. Tidak terlalu banyak mungkin teorinya, terutama yang di bagian mindfulness, nanti kita juga akan lebih bahas tentang praktisnya seperti apa sih penerapan dari mindfulness itu sendiri gitu. Nah, jadi tujuannya pun nanti ketika Bapak Ibu rekan-rekan mendengar webinar atau materi hari ini, kita bisa sama-sama mencegah insiden yang ada di tempat kerja gitu ya, mencegah kecelakaan kerja terjadi, bahkan kesehatan kesehatan dalam bekerjanya pun tetap bisa terjaga, baik secara fisik ataupun secara emosional. Dan kalaupun memang ternyata ada SOP atau standar operasional prosedur yang perlu untuk dilakukan, itu tetap bisa dipatuhi karena tujuannya memang untuk keselamatan diri sendiri dan rekan-rekan sekalian, bukan hanya sekedar pajangan gitu ya. Nah, nanti kita juga akan bahas di situ tuh terkait dengan SOP itu sendiri sedikit. Seperti itu mungkin perkenalan singkat dari saya dan juga topik yang akan dibahas untuk hari ini. Nah,
Di sini Bapak Ibu diperbolehkan sekali nih untuk mau kasih reaction, mau kasih tanggapan di kolom chat, itu juga diperbolehkan. Walau nanti kita diskusi akan di bagian belakangnya setelah semua pemaparan materinya selesai. Tapi boleh banget untuk bisa saling interaksi di bagian kolom chat ataupun di reactionnya terutama. Seperti kita sebelum masuk ke teorinya ataupun materinya, kita perlu lihat dulu nih. Kalau misalkan menurut Bapak Ibu gitu ya, apakah kesalahan dalam bekerja mungkin di tempat Bapak Ibu saat ini gitu, umum terjadi nih di tempat Bapak Ibu? Boleh kasih reaction, terserah reactionnya mau jempol kah gitu ya. Boleh untuk sambil dijawab kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu sendiri kesalahan kerja itu, kesalahan dalam bekerja cukup umum nggak sih terjadi di tempat Bapak Ibu? Karena kan mungkin kita nggak bisa menghindari ya beberapa kesalahan kerja gitu ya. Tapi kalau untuk konteks Bapak Ibu sendiri seperti apa? Apakah ini cukup sering terjadi atau mungkin beberapa kali saja gitu? Boleh kasih reaction-nya jika yang memungkinkan untuk bisa memberikan tombol reaction. Lalu apa saja nih yang biasanya kesalahan kerja umum terjadi itu gitu, yang umumnya terjadi di tempatnya Bapak Ibu? Mungkin bisa direfleksikan, bisa diingat-ingat kembali, apa ya yang mungkin tidak harus Bapak Ibu yang melakukannya gitu ya. Bisa jadi rekan kerjanya ataupun apa namanya bawahannya gitu ya, staf-staf yang lain yang melakukan kesalahan tersebut, tapi terjadi di tempat kerjanya Bapak Ibu gitu. Nah, seperti apa tuh biasanya kesalahan-kesalahan yang terjadi? Mungkin bisa direfleksikan atau diingat-ingat kembali juga kesalahan yang sering terjadinya seperti apa. Lalu berikutnya adalah kalau misalkan memang pernah ditemui gitu ya kesalahan kerja yang terkait tersebut gitu, pernahkah Anda temui kesalahan kerjanya itu berkaitan juga dengan keselamatan kerja gitu. Jadi silakan Bapak Ibu boleh, apa namanya, merefleksikan juga, apa aja sih yang biasanya terjadi bentuk kesalahan kerjanya gitu. Apakah itu juga terkait dengan keselamatan kerja? Jadi kesalahan yang sudah dilakukan tidak hanya mungkin yang berkaitan dengan administrasinya gitu ya, tapi bisa lebih dari itu, kayak misalkan berkaitan juga dengan keselamatan kerjanya. Nah, itu boleh Bapak Ibu untuk bisa, melihat kembali konteks di pekerjaan Bapak Ibu seperti apa. Apakah ada situasi yang serupa yang juga berkaitan atau beririsan dengan keselamatan kerja tersebut? Nah, kenapa sih kita membahas tentang kesalahan kerja dan juga berkaitan dengan keselamatan kerja ini gitu ya? Karena memang kalau melihat dari karakteristik pekerjaan konstruksi itu sendiri, seperti yang sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa karakter pekerjaan konstruksi itu ada beberapa poin berikut ini. Mungkin juga tidak hanya terkait dengan beberapa poin yang saya sebutkan di sini, tapi bisa juga berbeda dari yang atau lebih banyak dari yang Bapak Ibu tahu gitu ya di sini. Kayak misalkan adanya rentang waktu tertentu untuk menyelesaikan proyek. Ada tenggat waktunya, ada hal yang mungkin kita juga perlu lihat indikatornya sudah terpenuhi atau belum gitu. Projeknya nih harus selesai dalam waktu berapa lama, kita punya sumber dayanya berapa banyak untuk bisa memenuhi tenggat waktu tersebut gitu ya. Lalu pekerjaannya diharapkan tuh bisa berjalan dengan sangat cepat. Bukan hanya sekedar cepat, tapi sangat cepat gitu ya. Pastikan kita maunya hasilnya tuh bisa secepat mungkin gitu untuk bisa diselesaikan. Terutama kalau sudah mendekati tenggat waktu tertentu, mungkin dalam proses manajemen planning-nya gitu ya, ternyata ada satu dan lain hal sehingga pekerjaannya harus bisa dijalankan dengan lebih cepat nih gitu. Bisa saja mungkin sebelum-sebelumnya terkendala dengan prosedur tertentu sehingga semakin mendekati deadline-nya gitu. Makanya perlu diharapkan untuk bisa cepat bekerjanya. Lalu juga berkaitan dengan karakteristiknya itu ada penggunaan alat angkut, dan juga alat berat. Dari namanya saja mungkin sudah terlihat gitu ya pekerjaan konstruksi gitu, di mana pasti berkaitan juga dengan alat angkatnya seperti apa, terus juga alat beratnya juga mungkin banyak ditemui gitu ya. Terus juga mungkin, alat-alatnya bukan yang sesederhana itu untuk bisa dioperasikan, perlu untuk ada orang tertentu yang dengan keahlian tertentu juga mengoperasikannya. Lalu yang poin berikutnya adalah memiliki resiko yang tinggi terhadap kecelakaan. Sudahlah menggunakan penggunaan alat angkat dan juga alat berat gitu ya, ada tenggat waktu tertentu harus bekerja dengan cepat, sehingga resikonya pun menjadi lebih tinggi tuh terhadap kecelakaan gitu. Dari poin ketiga aja sudah terlihat gitu ketika ada alat angkat angkut dan juga alat berat yang sering ditemui di tempat konstruksi. Sehingga sangat mungkin terjadi kecelakaan kerja gitu, sangat mungkin. Kita tidak mengharapkan untuk itu terjadi ya pastinya ya, tapi memang ada kerentanan di arah sana gitu untuk bisa sampainya akhirnya
dalam beberapa kasus mungkin memiliki kecelakaan, entah mungkin kecelakaannya termasuk ringan atau mungkin berat gitu. Bahkan mungkin ada beberapa yang mengganggu kesehatan secara fisik itu juga mungkin terjadi gitu karena berbagai faktor di tempat kerjanya. Nah, kita perlu lihat lebih lanjut juga apa aja sih sebenarnya faktor dari penyebab kecelakaan kerja itu bisa terjadi, terutama di lingkungan pekerjaan konstruksi. Sebenarnya ada tiga hal yang secara umum tuh tiga kategori besar yang bisa kita bisa masukkan sebagai faktor penyebab yang umumnya terjadi gitu ya. Kategori besar ini tuh antara lain adalah unsafe actions atau tindakan yang memang kurang aman gitu ya, atau biasanya di sini disebut sebagai human factors atau faktor manusia. Dan ada lagi unsafe conditions, di mana itu kondisinya yang tidak aman, itu berkaitan dengan lingkungan kerjanya yang berpotensi untuk meningkatkan risiko kecelakaan pada pekerja. Jadi ini kita ngomongin lingkungannya kalau unsafe condition. Kalau unsafe action yang tadi pertama disebutkan itu berkaitan dengan faktor manusianya gitu, perilaku tidak aman dari manusia atau mungkin pekerjanya atau mungkin yang berkaitan dengan bisa jadi manajemen tuh bisa masuk ke lingkungan juga sebenarnya walaupun di dalamnya ada manusia juga gitu kan ya yang ikut serta di dalamnya gitu. Dan kategori yang ketiga itu sebenarnya kejadian tidak terduga. Kayak gimana sih kejadian yang tidak terduga ini? Ini peristiwanya itu disebabkan oleh bencana alam gitu. Jadi memang ya kita tidak menduga hal itu terjadi gitu dan tidak bisa kita kontrol gitu. Sangat sama sekali tidak bisa kita kontrol. Bencana alam mungkin kan ya kita juga tahu ya seperti apa kondisinya, tidak mungkin kita bisa mengontrol hal tersebut. Jadi sebenarnya tiga hal umum ini yang biasanya terjadi sebagai faktor penyebab kecelakaan kerja. Nah, di sini saya akan bahas lebih detailnya tuh kurang lebih lima hal yang umumnya menjadi faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan adalah faktor manusia atau human factors atau unsafe action. Jadi tindakannya yang tidak aman atau perilakunya yang tidak aman. Seperti apa sih? Hal ini tuh berkaitan dengan perilaku. Bisa perilakunya, bisa psikologis dari orang tersebut atau pekerjanya, dan juga kondisi fisik dari pekerjanya. Karena yang kita tahu kalau kita ngomongin tentang faktor manusia, pasti kan ada bagian perilaku, emosi gitu ya, atau bagian di psikologisnya, ada kondisi fisiknya juga gitu, pikirannya juga termasuk dalam konteks psikologisnya gitu. Jadi inilah yang berkaitan dengan si manusia atau pekerjanya itu sendiri. Dan faktor manusia ini sebenarnya merupakan faktor yang paling besar gitu ya, terbesar yang menyebabkan kecelakaan konstruksi. Jadi kalau misalkan di searching tuh dari studi itu banyak yang menyebutkan itu sekitar lebih dari 50 sampai 80% sampai si faktor manusia ini bisa bisa menjadi faktor yang paling sering terjadi gitu. Bisa aja karena memang kurang kepatuhan terhadap SOP-nya. SOP-nya sudah ada tapi tidak dijalankan gitu. Atau mungkin SOP-nya yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan itu juga mungkin bisa sehingga berpengaruh lah dengan pola pikir dari si pekerjanya untuk tidak mematuhi gitu. Terus kurangnya kompetensi atau keterampilan dari pekerjanya. Bisa jadi memang harusnya mengerjakan situasi yang A dengan bidang ahli tertentu, tapi dia tidak punya tuh skill tersebut, tapi langsung terjun lapangan. Nah, ini juga bisa menyebabkan faktor manusia menjadi penyebab kecelakaan kerjanya. Ada juga gangguan fokus atau perhatian gitu. Gangguan fokus atau perhatian di sini tuh bisa jadi mungkin karena juga dia terdistraksi dengan banyak hal di samping pekerjaannya gitu. Kayak misalkan banyak menggunakan handphone kah saat itu, atau mungkin dia berkomunikasinya kurang optimal gitu, atau mungkin juga kebisingan kebisingan yang terjadi di tempat kerjanya sehingga komunikasinya nggak berjalan dengan cukup baik gitu ataupun dengan optimal. Nah, kalau yang kurangnya kepatuhan SOP itu juga berkaitan dengan sikap tergesa-gesa. Kita pengennya semua cepat selesai aja gitu. Jadi resiko yang ada pun terkesan remeh gitu atau kecil. Jadi ya udahlah udah biasa dilakuin ada SOP ya udah sekedar sekedar ada aja gitu nggak dijalankan dengan penuh gitu. Terus ada juga kondisi tadi kurangnya kompetensi itu juga dikarenakan kurang kurang terlatih atau mungkin harusnya ikut pelatihan tapi tidak diikut sertakan. Kita tahu ada pelatihan yang berkaitan, kita mungkin udah minta tapi ternyata terpentok ABC jadi tidak bisa melanjutkan gitu. Jadi belum terlatih juga mungkin menggunakan alat-alat. Tadi kan ada alat berat gitu ya. Nah, itu tuh nggak terlatih tuh menggunakan alat-alatnya. Jadi dianggapnya mungkin udah pernah dulu sekali gitu ya, sekali dua kali di tempat sebelumnya. Ya udah dilakukan lagi tapi sebenarnya alatnya berbeda, fungsinya mungkin berbeda, nggak ada penjelasan secara operasional itu seperti apa gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan kecelakaan kerja.
atau mungkin nggak paham prosedurnya bagaimana, itu juga bisa. Ada juga kondisi emosional. Ini berkaitan dengan yang bagian psikologisnya. Kayak gimana kondisi emosional itu? Mungkin saat itu dia sedang mengalami stres kerja, atau mungkin stres di luar pekerjaannya. Dia sedang ngerasa marah, bisa jadi marah karena rekan kerjanya, atau mungkin marah dengan situasi di keluarganya, atau ketika perjalanan gitu ya dari rumah ke tempat kerjanya, itu dia ngerasa tidak nyaman, ketemu berbagai macam hal yang membuat dia gampang marah gitu. Itu juga emosi negatifnya jadi lebih intens gitu, atau mungkin dia cenderung punya banyak rasa cemas. Jadinya mau menjalankan setiap prosedur tuh banyak yang dipikirkan, banyak yang dikhawatirkan gitu. Itu juga bisa berpengaruh di kondisi emosional hingga akhirnya menyebabkan kecelakaan kerja gitu ya. Atau masalah pribadi yang terbawa di dalam pekerjaan itu juga bisa. Atau bisa juga karena kelelahan. Kelelahan ini tuh bisa jadi kelelahannya mungkin diawali dengan kelelahan psikologis juga bisa, yang berdampak akhirnya berpengaruh ke fisik. Karena biasanya kalau udah lelah secara psikologis, fisik tuh kasih warning signs. Fisik tuh kasih aba-aba atau udah muncul gitu ya bahwa kita tuh sebenarnya udah capek, tapi kita gas terus, kita lakukan terus gitu. Nah, ini tuh bisa bisa juga karena kerja fisiknya juga berat, itu juga bisa terjadi akhirnya kelelahan. Terus juga kurang tidur, mungkin karena tenggat waktu tertentu gitu ya, harus kerja cepat, jadi mengorbankan waktu istirahatnya. Shift-nya panjang, itu juga bisa gitu, atau sering lembur, akhirnya menyebabkan kelelahan. Nah, ini yang mungkin terakhir nih agak-agak terkesan remeh dalam tanda kutip gitu ya. Banyak bercanda di lapangan, itu juga ternyata bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja yang karena faktor manusia gitu ya. Jadi mungkin ya tadi karena kurangnya kepatuhan SOP, ngerasa udah biasa dilakuin, kita perlu fun di tempat kerja, jadilah sering bercanda sama rekan kerjanya. Tapi ternyata itu malah menjadi faktor kerentanan tuh. Bisa jadi kecelakaan kerja terjadi di situ gitu, karena kita menggampangkan, kita banyak bercanda dan atau mungkin sikap kita yang ceroboh. Jadilah terjadi di situ faktor, apa namanya, penyebab kecelakaan ini karena, aspek di manusianya gitu ya. Jadi menghiraukan bahaya yang mungkin terjadi di, tempat kerja tersebut gitu. Termasuk kalau misalkan kita nggak pakai APD, terus juga, kita ngerasanya, "Ah, udahlah udah biasa dikerjain jadi nggak usah pakai APD," gitu. Nah itu kan berarti SOP-nya juga dilanggar tuh di situ. Nah itu juga termasuk faktor manusia. Yang berikutnya adalah faktor pekerjaan atau, work methods-nya seperti apa sih gitu. Work methods ini berkaitan dengan apa sih? Biasanya ini karena pekerjaannya berisiko tinggi, maka butuh juga sebenarnya kontrol yang ketat. Nah, ada nggak tuh kontrol di situ ketika ketika kita ngomonginnya faktor pekerjaan atau cara bekerjanya itu? Karena kan kalau kita ketahui ya, faktor di sini tuh faktor yang berkaitan dengan pekerjaan ini ada pekerjaannya di ketinggian. Tadi kan pakai alat berat, terus juga mungkin ada alat-alat yang memang butuh untuk ketinggian tertentu gitu ya, kalau bangun gedung dan segala macam gitu, pekerjaannya di ketinggian. Pemasangan scaffolding, pekerjaan atap gitu, terus juga penggunaan penggunaan tangga yang tidak aman gitu ya. Jadi itu juga nanti berkaitan dengan yang bagian maintenance gitu ya, ataupun alat yang digunakan, di sini tuh saling beririsan sebenarnya. Kondisi pekerjaan dengan alat berat seperti yang tadi sudah disampaikan gitu, ditambah mungkin kalau ada, penggunaannya, komunikasinya nggak cukup jelas bagaimana cara menggunakannya gitu. Terus ada pekerjaan penggalian atau area sempit. Nah, inilah yang tadi disebutkan bahwa dari kondisi pekerjaannya aja bisa menyebabkan, kesehatan tertentu yang terganggu, gitu. Karena bisa jadi karena pekerjaannya sempit gitu ya, area pekerjaannya sempit, penggalian kayak misalkan longsor tanah, kekurangan oksigen ataupun gas beracun, itu kan juga berkaitan dengan kesehatan sebenarnya, gitu. Terus juga, melihat bahwa pekerjaan ini kan bisa jadi berkaitan juga dengan pekerjaan listrik dan mekanikal. Kabelnya nggak terisolasi dengan baik gitu. Terus juga, prosedur, lock out, take out tidak dilakukan gitu, di sini juga terjadi. Metode kerja tidak standar, penggunaan alatnya itu tidak sesuai dengan fungsinya. Sudah tahu harusnya dilakukan seperti apa, tapi ya dilakukannya, "Ah, kayaknya bisa deh, dulu-dulu sebelumnya kayaknya bisa deh dilakukan seperti itu." Makanya dilakukanlah yang menurut, pekerja itu sudah biasa dilakukan, dilakukanlah di situ. Metode kerjanya jadi tidak standar. Terus juga improvisasi di lapangannya hanya sebatas karena, kerja target aja, gitu. Jadi tidak melihat, metode kerja yang seharusnya seperti apa, tapi karena kita dikejar target gitu ya, kita harus selesaikannya seperti ini gitu. Jadi biasanya ini fokusnya adalah ke hasil, bukan ke proses gitu. Prosesnya tidak dilihat dengan cukup baik, cuma melihat yang penting hasilnya ada, baik gitu dan itu yang kita lakukan, seperti itu. Nah yang ketiga ini adalah faktor peralatan. Nah beririsan juga dengan tadi yang sebelumnya tuh.
Karena kan kita tahu bahwa di sini banyak banget alat yang digunakan di lapangan gitu ya. Dan itu jenisnya tuh banyak gitu. Berbagai alat itu tuh variasinya nggak cuma satu, mungkin banyak gitu. Dan ini juga bisa berkaitan dengan prosedur penggunaan alat atau standar yang digunakan gitu. Ataupun bahkan proses maintenance-nya, penjagaannya atau perawatannya selama itu seperti apa itu juga berkaitan gitu. Contohnya di sini, alat rusak atau tidak layak. Sudah tahu ini bahwa ada rusak. Udah menyampaikan ke manajemen, tapi manajemennya mungkin responnya cukup lambat atau nggak bisa dapat cepat alat penggantinya gitu. Tapi karena kita perlu pakai dan masih tetap harus berjalan setiap harinya, tetap digunakanlah si alat rusak tersebut. Nah, inilah yang jadinya memunculkan kecelakaan kerja itu sendiri. Terus juga tidak ada pemeriksaan rutin gitu. Tidak ada inspeksi yang dilakukan di sini. Jadi mau ngelakuin pakai alat berat, tapi alat beratnya nggak dicek dulu kondisinya seperti apa gitu. Terus juga perawatan kerjanya tidak sesuai. Ada juga yang tidak menggunakan APD atau APD-nya tidak sesuai gitu. Terus juga kurangnya standar perawatan atau maintenance dan juga desain mesinnya tuh kurang tepat gitu. Harusnya seperti apa tapi eksekusinya bagaimana gitu. Nah, itu juga bisa berbeda tuh desain mesinnya kurang tepat. Nggak sesuai dengan tugas yang harus dilakukan atau harusnya yang peralatan idealnya tuh seperti apa gitu. Jadi pakai yang lain itu juga bisa jadi gitu. Karena nggak mencukupi yang lainnya. Nah, itu faktor yang ketiga. Faktor berikutnya, ini yang faktor penyebab kecelakaan kerja, itu juga lingkungan kerjanya atau workplace conditions. Kalau tadi udah disebutin di 3 kategori terbesar gitu ya, faktor penyebab kecelakaan kerja yang workplace condition tuh ini berkaitan dengan lingkungan kerjanya yang sudah pasti ya, dan itu mempengaruhi proses kerjanya. Contohnya kondisi fisik lokasinya seperti apa, permukaannya licin atau tidak. Apakah jangan-jangan banyak tidak ratanya gitu, sehingga kita gampang jatuh juga atau mungkin tersandung. Banyak debu, itu juga mungkin bisa berpengaruh terhadap kecelakaan kerja. Pencahayaannya buruk gitu, jadi mau jalan aja tuh rasanya susah gitu. Apalagi kalau yang tadi areanya sempit ya untuk bisa dilakukan pemeriksaan atau pekerjaan. Terus ada berkaitan juga dengan cuaca gitu. Hujan, ada risiko terpeleset gitu ya, atau mungkin berkaitan dengan listrik juga bisa jadi konsleting di situ. Terus juga panas ekstrim itu juga termasuk nih di sini di cuaca gitu. Bisa menjadikan kelelahan juga dan bahkan secara fisik kita juga bisa mengalami gejala yang tidak nyaman gitu ya di tubuh. Ada juga head stress gitu. Jadi stres terkait dengan si kepanasannya itu sendiri karena panasnya cukup ekstrim gitu. Sementara kita harus tetap bekerja di bawah cuaca yang ekstrim tersebut. Angin kencang itu juga bisa berpengaruh di sini di cuaca gitu. Bahaya untuk pekerjaan yang butuh ketinggian terutama. Terus ada juga faktor yang di lingkungan kerja ini adalah area kerjanya tidak tertata gitu. Jadi misalkan materialnya tuh berserakan di mana-mana, kabelnya melintang, tidak diorganize dengan cukup baik, alur jalannya tidak jelas, prosedur yang area mungkin resiko lebih tingginya di sebelah mana kita nggak dikasih tahu, atau mungkin kita tahu tapi kita abai di situ. Nah, itu juga berpengaruh. Terus kebisingan itu juga termasuk di sini, atau noise. Jadi, nggak bisa mendengar dengan cukup baik instruksi yang diberikan. Komunikasi dengan antara rekan pekerjanya mungkin juga jadi terkendala di situ. Jadi nggak informasi yang disampaikan nggak cukup diterima dengan baik jatuhnya kalau misalkan ternyata di tempat tersebut penuh dengan suara berisik atau bising. Nah, yang berikutnya juga ada faktor penyebab kecelakaan itu yang berkaitan dengan manajemen atau organisasinya. Kalau tadi ada human-nya, ya di sini ada manajemennya. Jadi, kalau misalkan kita mau lihat di sini itu sebenarnya seringkali ini tuh jadi akar penyebabnya yang sebenarnya. Tapi kan terkadang kita tuh sebagai pekerja atau yang ketika kita punya atas lagi yang lebih gitu ya, sistemnya lebih besar yang untuk bisa diintervensi, kita tuh ngerasanya udah capek duluan dengan sistem tersebut. Jadinya yang bisa kita lakukan ya dari dalam diri dulu nih seperti apa. Walau memang kita tahu ini akar penyebabnya itu karena manajemen, karena faktor sistemik misalnya seperti itu. Nah, kesalahan manusia atau human error biasanya tuh bisa juga muncul dari sistem yang kurang baik. Karena sistemnya sulit untuk bisa kita approach atau mungkin kita perbaiki, ya udah kita mencoba untuk yang bisa kita lakukan secara pribadi apa nih gitu. Tapi di sisi lain ya mandek juga gitu. Kadang nggak bisa naik juga karena yang bermasalah sebenarnya di sistemnya gitu. Kayak apa sih contohnya pengawasannya kurang. Dari supervisornya harusnya intens mengecek gitu ya, ada inspeksi tapi tidak dilakukan. Itu bisa jadi. Jadi supervisornya jarang turun ke lapangan, tidak ada safety walk rutin gitu. Jadi kita nggak tahu tahu gitu seperti apa sih yang harus dilakukan karena pengawasannya pun nggak ada. Komunikasinya kurang efektif gitu. Terus ini tuh berkaitan dengan
tim lintas fungsi nggak sinkron, bahasanya beda antar pekerja. Belum lagi kalau misalkan ternyata banyak yang merantau atau mungkin ada yang nggak cuma dari Indonesia mungkin gitu ya, di beberapa pekerja yang lain gitu. Jadi kendala di bahasa juga. Ada apa namanya safety culture-nya buruk. Safety culture buruk tuh maksudnya seperti apa sih? Fokusnya pada kecepatan, bukan dengan keselamatannya gitu. Jadi memang ya udah culture itu yang terbentuk di tempat kerja tersebut gitu. Hanya melihat dari hasilnya seperti apa, tapi tidak melihat keselamatannya. Terus misalnya juga bisa seniornya tuh ngasih contohnya kurang tepat atau bahkan buruk gitu. Jadinya terjadilah di situ. Atau mungkin pelanggarannya tuh dibiarkan. Ada pelanggaran tapi ya udahlah kita udah sama-sama tahu jadi nggak usah dilakukan. Apa kita nggak usah diinspeksi lebih lanjut, nggak usah ditegur gitu ya, nggak usah dievaluasi. Itu juga bisa. Kurang pelatihan, eh, kayak yang tadi sebutkan gitu ya, safety induction-nya mungkin nggak efektif, pelatihan alat beratnya mungkin minim, padahal kita butuh tuh yang dilakukan. Atau orangnya cuma sedikit yang bisa melakukan, sementara yang lain kayaknya perlu untuk dikasih juga tuh, nggak mungkin kan kita bergantung sama satu atau dua orang, seperti itu. Dan tidak ada penegakan disiplin, serta perencanaan kerja yang buruk, itu juga berpengaruh di dalamnya. Kalau yang tidak ada penegakan disiplin, udah tahu melanggar, tapi tidak diberikan konsekuensi atau sanksi. Nah, itu juga ternyata berpengaruh tuh di situ. Jadi kan dia tetap dilakukan ya. Dia merasanya tidak jerak gitu. Karena ya udah kemarin juga nggak kena tegur, ya udah sekarang aman. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu ya tetap bisa terjadi kecelakaan gitu. Dan itu biasanya berkaitan dengan faktor organisasi atau manajemen yang memang tidak memberikan penegakan disiplinnya gitu. Terus juga perencanaan kerja yang buruk ini sejak awal mungkin tidak terlalu terorganisir seperti apa yang harus dilakukan. Jadi resikonya pun tidak dianalisis sebelum memulai gitu. Padahal ini menjadi hal yang cukup penting. Nah, itu beberapa yang berkaitan dengan faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa hal-hal itulah yang memang berkontribusi nih terhadap kecelakaan kerja itu sendiri. Nah, faktanya kalau kita mau melihat di sini, 80% sampai 90% industri itu melibatkan faktor manusia ternyata gitu. Seperti yang tadi sudah disebutkan, bahwa jadinya human error pun lebih banyak terjadi di penyebab kecelakaan kerja. Karena memang 80-90% insiden industri itu melibatkan faktor manusia di dalamnya gitu. Nah, hingga saat ini sektor konstruksi itu masih menempati peringkat yang paling atas tuh untuk jumlah kecelakaan kerja tertinggi karena memang resiko kerjanya pun tinggi seperti yang tadi sudah disebutkan gitu ya. Karakteristik pekerjaannya sendiri memang ya setinggi itu gitu. 85% penyebabnya itu sumbernya dari faktor manusia gitu. Walaupun kadang tuh akar masalahnya memang dari sistem ya, tapi sistem di dalamnya pun berkaitan kan dengan partisipasi atau keterlibatan manusia juga gitu ya di dalamnya dalam memberikan regulasi pekerjaan, memberikan instruksi, bagaimana meneruskannya ke bawahan, itu kan juga termasuk di dalamnya gitu. Instruksinya cukup clear atau tidak. Nah, itu kan ada bagian atau part dari manusianya ya. Bagaimana proses dia sebagai leader untuk menurunkan instruksi yang harus dilakukan, SOP-nya seperti apa, itu kan juga mesti clear gitu. Jadi kadang kita tuh berpikir juga kalau misalkan mau membenahi dari sistem, ya berarti mungkin kita perlu lihat nih kalau di sini ada bapak ibu rekan kerja yang memang sudah menduduki jabatan yang cukup tinggi gitu ya. Jadi mungkin bisa menjadi bahan refleksi juga. Apakah jangan-jangan kita perlu menyediakan satu wadah untuk bisa membantu pekerja ini bisa lebih optimal, terutama dalam safety regulations-nya gitu. Gimana ya caranya supaya SOP-nya tuh bisa tetap mereka jalankan gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap bisa bijak menerapkan SOP yang ada sesuai dengan SOP-nya, menekankan pentingnya SOP itu sendiri pada pekerja agar tidak terjadi atau mengurangi human error itu sendiri. Nah, ini yang perlu menjadi bahan refleksi bagi manajemen gitu untuk mengatasi yang bagian faktor manusianya juga gitu. Tidak hanya di organisasinya, kan kalau organisasinya udah oke, pasti ke bawahnya juga udah lebih terkendali dengan cukup baik gitu. Dari tadi kita ngomongin human error. Apa sih sebenarnya yang berkaitan dengan human error itu sendiri atau definisinya seperti apa? Sesuai dengan yang sudah ada di layar Bapak Ibu sekalian, human error itu berkaitan dengan terjadinya kesalahan dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang spesifik. Sehingga di sini dapat menimbulkan gangguan terhadap jadwal operasinya atau bahkan mengakibatkan kerusakan benda dan juga peralatan gitu. Nah, biasanya human error itu terjadinya karena adanya tekanan, lalu merasa kelelahan, hingga akhirnya pekerja itu melakukan pekerjaannya semua autopilot. Yang dimaksud autopilot tuh gimana sih? Ya udah kita bekerja seperti biasanya saja gitu. Kayak misalkan ya udah itu rutinitas yang kita jadi abai sama safety-nya.
kita jadi nggak terlalu ngeliat bahwa oh ini suatu hal yang memang resikonya tinggi gitu dalam bekerja karena kita udah rutinitasnya berjalan seperti itu. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin atau rekan-rekan yang banyak mengalami tekanan dan kelelahan, mungkin dia udah burn out gitu ya, tapi dampak dari burnoutnya itu, kelelahannya itu munculnya adalah dengan ya udah aku menjalani keseharianku dengan autopilot aja. Jalaninnya kayak misalkan nih kalau autopilot tuh yang paling mudah tuh biasanya aku kasih contoh kalau bapak ibu berkendara misalnya gitu ya, karena mungkin udah banyak pikiran dan segala macam, berkendara tuh, kayaknya tadi masih di tempat kerja, kok sekarang tiba-tiba udah sampai di jalanan yang ini ya, gitu. Tapi selamat aja gitu nyampenya, itu tuh autopilot tuh. Ya udah kita jalannya tanpa sadar tiba-tiba kayak gitu. Padahal sebenarnya sadar, tapi ya udah karena mungkin terbiasa lewat jalannya di situ dari tempat kerja, udah terbiasa kayak gitu, jadi oh tiba-tiba kok udah di sini ya. Nah itu tuh sebenarnya salah satu juga akhirnya kita bikin gak mindful atau nggak berada di situasi yang saat ini sekarang ini seperti apa kita nggak benar-benar ada di situ badannya ada di situ lagi nyetir tapi jiwanya tuh nggak di situ atau pikirannya tuh kemana-mana. Nah itu tuh salah satu yang kenapa lah kita bahas mindful juga di sini mindfulness karena autopilot itu jauh banget jadinya sama mindfulness gitu. Kita malah sekedar ada tapi tidak melakukan yang memang harusnya kita lakukan. Kita tidak memaknai ya udah itu rutinitasnya aja gitu. Nah, tekanan, kelelahan hingga akhirnya autopilot ini yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja itu sendiri gitu. Kecelakaan kerja ini adalah peristiwa saat pekerja sedang melakukan pekerjaannya dan menyebabkan terjadinya luka atau gangguan kesehatan. Jadi bukan hanya yang kecelakaan yang mungkin kita sebut ekstrim gitu ya, tapi bisa juga dari luka loh yang terjadi sama si pekerja ini atau bahkan gangguan kesehatan gitu. Jadi nggak harus yang sampai kritis ataupun ekstrim tertentu gitu ya, tapi bisa juga terkait dengan gangguan kesehatan. Nah, kayak misalkan tadi, apakah di tempatnya tuh karena areanya sempit, banyak debu, itu bisa berpengaruh ke gangguan pernafasannya gitu, itu juga berkaitan. Berarti kan prosedur apa yang dia harus lakukan ketika berada di area sempit. Paham sih kalau misalkan area sempit dan debu tuh pakai APD tertentu kan mungkin tidak nyaman gitu ya, tapi prosedurnya memang seperti itu untuk, menjaga keselamatan dan juga kesehatan kita sendiri gitu sebagai pekerja, seperti itu. Bahkan kan ini kenapa sih jadinya kita bahas ini juga karena memang dari penelitian atau data yang ada gitu ya dari apa namanya Kemenaker 2021 yang didapatkan di sini datanya dari tahun 2019 ke tahun 2020 itu tuh mengalami peningkatan kecelakaan kerja gitu. Awalnya 114.000, terus di 2019 terus menjadi 177.000 kecelakaan di tahun 2020 gitu. Jadi memang ini tuh kecelakaan kerja sangat tinggi resikonya gitu untuk di tempat konstruksi dan itu meningkat di beberapa tahun sebelumnya gitu. Tentu kita perlu cek juga ya di akhir-akhir tahun ini tuh seperti apa sih kondisinya gitu. Tapi human error ini tuh simply terjadinya juga dari tekanan, kelelahan, dan autopilot. Nah ini juga perlu jadi kata kunci tersendiri nih bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya sebagai pengusaha konstruksi gitu ya, mungkin bisa menjadikan ini sebagai refleksi tersendiri gitu. Apakah rekan kerja di tempat saya ataupun staf-stafnya itu sudah mulai mengalami tekanan tertentu ya atau merasa kelelahan tertentu gitu sehingga akhirnya autopilot dan menyebabkan kecelakaan kerja. Nah, pertanyaannya kan seperti ini ya. Kadang tuh kita tahu SOP-nya, pekerja tuh tahu SOP-nya, tapi lalai menerapkannya gitu. Nah, kenapa nih ini terjadi? Kenapa sih udah tahu SOP-nya, tapi nggak diterapkan dengan cukup baik gitu? Karena biasanya ini juga karena adanya kesenjangan atau gap antara pengetahuan dengan tindakan. Kita udah tahu, knowledge-nya kita udah dapet, tapi action-nya tuh nggak dijalankan dengan cukup baik. Nah, faktornya tuh biasanya meliputi tiga ini. Ada internal, lingkungan kerja, dan cognitive bias. Internal itu tadi yang autopilot, udah kebiasaan lama seperti itu yang dilakukan, terlalu yakin karena ini udah familiar, udah biasa dilakuin, resikonya masih kecil lah, ini bisa dikendaliin. Lelah secara mental dan juga motivasi karena ada tekanan target ataupun ingin cepat selesai. Itu faktor internal. Terus ada juga lingkungan kerja, seperti misalkan SOP-nya nggak praktis gitu ya yang dilakukan ini kayaknya cuman ngeribetin aja deh SOP-nya nggak bisa dilakuin dengan efektif di lapangan beda kondisinya jadinya menghambat budaya kerjanya tidak mendukung kurang tepat sistem reward jadi yang dikasih reward cuma hasil tapi prosesnya ketika kita mematuhi itu tuh nggak dikasih reward gitu nggak dikasih apresiasi gitu pekerjanya udah nyurutin SOP nggak dikasih apresiasi nah itu tuh juga bisa menyebabkan SOP jadi
dijalankan atau jadi abai untuk bisa diikuti. Kurang sesuai dengan desain pekerjaannya ataupun kurangnya umpan balik. Ini juga berkaitan dengan sistem reward gitu. Kita nggak harus dapat reward yang luar biasa, bahkan dikasih umpan balik aja tuh mungkin juga udah cukup efektif gitu. Nah ini tuh nggak dapet tuh umpan baliknya nggak dapet, jadinya SOP-nya pun nggak dijalankan dengan cukup baik. Terus cognitive bias tuh di sini maksudnya adalah kita cenderung untuk bisa melihat ini karena udah sering terjadi gitu ya, atau mungkin kesalahan kecilnya dianggap wajar, terus kita udah mikir bahwa oh ya udahlah ini tuh nggak akan terjadi hari ini, optimis gitu ya bahwa tidak akan terjadi kesalahan tertentu, tidak akan ada bahaya tertentu, menganggap aman karena belum pernah terjadi gitu. Jadinya ya udah kita menggampangkan atau nggak melihat SOP itu sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan si cognitive bias itu. Jadi kita tuh cenderung otak kita tuh kecenderungannya untuk mengambil jalan pintas aja. Yang ada kayak gimana sih gitu, kita udah ada informasinya, shortcutnya kayak gimana. Nah, itu yang kita ambil tuh, itulah cognitive bias gitu. Jadi kita ngambil keputusannya cepat tanpa melalui analisis yang cukup rasional gitu. Atau kita lihat bahwa ya memang ini tuh kecenderungan untuk bisa menjadi kecelakaan kerja juga cukup tinggi gitu. Sehingga sering menyebabkan human error di tempat kerja. Nah, tadi kita bahas tentang si human error dan juga SOP-nya. Terus apa yang berikutnya bisa kita lakukan dari sisi untuk antisipasi atau mungkin memperbaiki ke berikutnya gitu. Jadi ada yang namanya behavior based safety atau keamanan yang didasari dengan perilaku gitu ya atau tindakan gitu. Di sini sebenarnya ada 3 hal yang kalau kita lihat dari konsepnya si behavior based safety itu adalah ABC, antecedents-nya, behavior-nya, dan juga konsekuensinya gitu. Eh, tapi kan kita perlu tahu dulu nih kenapa jadinya tuh ini berkaitan juga nih dengan si keselamatan gitu kan dalam konteks bekerja gitu. Nah, prinsip si behavior based safety ini itu sebenarnya kan gimana caranya suatu pendekatan gimana caranya supaya perilaku manusia itu sebagai faktor kunci dalam mencegah kecelakaan. Jadi kita mengandalkan tindakan yang kita lakukan karena tadi ada bagian unsafe action juga gitu ya di faktor penyebab kecelakaan kerja. Jadi bagaimana supaya perilaku manusia itu sebagai faktor kunci dalam mencegah kecelakaan. Dilihatnya dari antecedents-nya, behavior-nya, dan juga konsekuensinya. Jadi kita analisis tuh, bagaimana sih pemicu yang sering terjadi, apakah SOP-nya yang menghambat, atau SOP-nya yang kurang relate dengan lapangan gitu, briefingnya udah dijalankan atau belum gitu, terus papan petunjuknya udah ada apa belum, reminder gitu. Jadi kita analisis dari pemicunya. Mana yang kurang efektif di situ, itu juga bisa dilakukan analisa. Behavior, tindakannya, hal yang dilakukan saat bekerja. Jadi biasanya ini teramati dari si pekerjanya seperti apa. Dan ada konsekuensi. Ada nggak konsekuensi yang mengikuti setelah hal tersebut dilakukan gitu. Misalkan reward kah, teguran kah, perhatian kah, atau hasil kerja kah gitu. Jadi intinya adalah bukan hanya alat dan prosedur yang harus aman, tapi juga cara orang berperilaku saat bekerjanya juga perlu aman. Itulah kita perlu melihat dari si ABC ini sendiri itu seperti apa. Karena prinsip dari si BBS gitu ya kita singkatnya atau behavior based safety ini adalah kita mau berfokus pada tindakan karyawannya sendiri gitu untuk mencegah kecelakaan. Jadi beralih dari sekadar bahaya ke perilaku menggunakan observasi, umpan balik, dan juga penguatan positif. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut nih di bagian yang ini. Ini adalah fokus behavior based safety. Jadi kita perlu ada observasinya, eh, perlu ada umpan baliknya, dan juga mengurangi hambatan yang bisa membuat orang tersebut melanggar SOP. Dan yang paling penting kita jadikan pekerja itu sebagai partner, bukan hanya sebagai bawahan yang melakukan instruksi yang kita berikan ya, tapi pekerja itu sama dengan partner perubahan dalam konteks pekerjaan ini, bukan hanya objek kontrol untuk kita bisa perintahkan gitu ya, tapi kita perlu melihat juga bahwa pekerja ini bisa memberikan umpan balik juga loh, dia juga bisa jadi partner perubahan loh gitu. Ini fokusnya behavior based safety. Dan ini prinsipnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa behavior based safety itu memfokuskan pada perilaku, observasi dan umpan balik, lalu keterlibatan pekerjanya seperti apa, dan juga model ABC yang tadi sudah disebutkan, antecedents, behavior, dan konsekuensi, serta perubahan budaya gitu. Jadi amati dulu perilaku sehari-harinya tuh seperti apa, bukan hanya kondisi fisik, tapi juga mengidentifikasi perilaku berisikonya seperti apa. Observasi, di sini rekan kerja mengamati perilaku, kalau supervisor juga bisa mengamati perilaku, kasih umpan balik dan konstruktif gitu ya, dan memperkuat perilaku amannya. Kalau keterlibatan pekerja, ini mendorong partisipasi aktif dari pekerja untuk bisa identifikasi bahaya, observasi, dan diskusi keselamatan.
Model ABC-nya tadi sudah sempat disebutkan terkait dengan apa yang dilakukan terjadinya, yang terjadi sebelumnya, terus juga behavior, perilakunya itu sendiri, serta konsekuensi, apa yang terjadi setelahnya, gitu, untuk memahami pemicu perilaku. Jadi model ABC ini buat analisanya, gitu. Dan ada perubahan budaya, di mana di sini membangun budayanya itu jadi penting tuh, untuk menciptakan keselamatan itu sendiri, karena itu nilai intinya, gitu, dan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya kewajiban, tapi memang ini tanggung jawab bersama, gitu, untuk bisa menciptakan keselamatan itu sendiri di tempat kerja, atau menghindari bagian kecelakaan kerjanya seperti itu. Nah, ini kunci perubahannya. Jadi diingat-ingat key notes-nya tuh sebenarnya kita perlu untuk ada penguatan perilaku. Kalau memang ternyata dia sudah melakukan sesuai dengan yang harus dilakukan dari SOP, dia udah pakai APD, boleh loh Bapak Ibu rekan kerja itu mengapresiasi. Kasih ucapan terima kasih, thank you ya, makasih Pak hari ini sudah pakai APD lengkap sesuai dengan SOP. Bagus, itu untuk keselamatan Bapak gitu. Apresiasi yang kayak gitu tuh mungkin bisa muncul dalam konteks yang kita lagi ngobrol santai, itu diucapkan begitu saja gitu, tapi dengan konteks yang kita menguatkan perilakunya supaya tetap bisa terjadi gitu. Ada pengakuan dari tim dan juga indikator keselamatan yang terlihat atau safety scoreboard-nya tuh ada, jadi orang tetap bisa aware bahwa oh itu loh safety scoreboard-nya. Dan juga menciptakan lingkungan yang aman, ada checklistnya yang mudah diakses, area kerjanya rapi, menerapkan 5R, terus juga tools atau alat kerjanya tuh ergonomis. Jadi bukan nggak ada lagi desain yang kurang sesuai gitu ya, tapi kita sesuaikan semuanya dengan emang kebutuhan kerjanya seperti apa. Dan juga SOP yang ringkas dan realistis. That's why kenapa kita perlu untuk ada umpan balik dan pekerja dilihat jadi sebagai partner perubahan juga gitu. Karena kadang kita yang di atas tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, atau tahu tapi terbatas. Jadinya yang bisa kita manfaatkan dari mana? Dari feedback para pekerja di lapangan. Gitu. Kita perlu terbuka untuk melihat, oh dari pekerja lapangan feedbacknya seperti apa ya. Mungkin kita tidak bisa memfasilitasi semuanya, tapi yang paling mungkin untuk bisa dilakukan yang mana. Nah, itu bisa direfleksikan. Dan ini peran penting dari supervisor juga untuk bisa melihat kebutuhan tersebut. Lalu implementasi BBS itu seperti apa sih? Ini manajemennya terlibat, menunjukkan komitmen, menyediakan sumber dayanya, partisipasi dalam evaluasi, identifikasi perilaku kritisnya apa, ada perilaku kuncinya, penggunaan APD saat mengelas, pemakaian helm, prosedurnya kalau jatuh seperti apa gitu. Terus juga intervensi, adakah yang digunakan metode tertentu, memastikan penggunaan APD-nya sesuai, dan juga evaluasi berkelanjutan. Jadi data observasi yang dipakai yang udah dilakukan itu dipakai untuk menilai efektivitas programnya dan melakukan perbaikan ke depannya. Itu juga kenapa umpan balik jadi cukup penting gitu. Jadi kita terbuka dengan berbagai macam hal yang ada. Nah, tadi kan area yang mungkin kita bisa sasar secara sistemnya juga gitu ya untuk menerapkan behavior based safety-nya tadi gitu. Nah, kalau yang ini yang bisa dilakukan sama pekerjanya, yaitu mindfulness dan juga berkaitan dengan keselamatan di tempat kerja. Seperti apa sih konsepnya ini gitu ya? Mindfulness itu kan sebenarnya keterampilan secara psikologis untuk kita bisa hadir penuh dalam pekerjaan tugas. Kayak yang tadi saya bilang, ketika kita ada di satu tempat, jiwanya tuh nggak ada di situ. Badannya tuh di situ, fisiknya, tapi pikirannya itu kemana-mana. Nah, kenapa kita perlu ada mindfulness di sini? Karena ketika kita bisa menerapkan mindfulness dalam bekerja, sebenarnya itu meningkatkan perhatian pada detail, kita juga jadi nggak autopilot kerjanya, kita bisa lebih memberikan makna pada pekerjaan kita, dan meningkatkan kemampuan deteksi tanda bahaya. Kita tahu bahwa ini tuh tanda bahaya karena kita nggak autopilot, kita hadir sepenuhnya. Jadi kita tahu bahwa itu berbahaya. Terus juga meningkatkan kemampuan memberi jeda sebelum mengambil keputusan dan juga mengurangi stres sehingga lebih stabil dalam bekerja dan pengambilan keputusan. Jadi burnout-nya tuh lebih bisa terkelola, stres kerjanya lebih bisa terkelola sehingga tidak terjadi burnout gitu. Nah ini yang bisa kita lakukan sebenarnya ketika kita menerapkan mindfulness, ini juga lah yang akan kita tingkatkan gitu dan ada hal yang bisa kita kurangi gitu terkait dengan yang buruknya. Nah, komponennya apa sih kalau misalkan kita ngomongin mindfulness di tempat kerja? Ada situational awareness atau kesadaran terkait dengan situasinya seperti apa, menyadari lingkungannya, potensi bahayanya, kondisi peralatannya seperti apa, terus ada focus attention, mengarahkan kembali fokusnya saat terdistraksi, dan ada self-awareness. Kita mengenali kondisi psikologis kita, apakah kita sedang lelah, apakah kita butuh rest dulu sebentar, terus terburu-buru atau tidak. Ini tahu ada tenggat waktu, tapi kayaknya kita bisa untuk tidak terlalu terburu-buru deh mengerjakannya, tetap bisa mindful. Dan kondisi emosional seperti apa, itu juga terkait dengan self-awareness. Terus response flexibility, kemampuan berhenti sejenak sebelum bertindak. Jadi kita lebih fleksibel lah, tahu kapan untuk bekerja dengan tenggat waktu yang cukup tight,
mana yang kita bisa tetap perlu istirahat dulu 10-15 menit supaya balik kerjanya juga bisa lebih optimal gitu. Jadi 4 hal ini memang diperlukan dalam mindfulness, dalam menerapkan mindfulness di tempat kerja. Nah, ini adalah tips praktisnya. Seperti yang tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada tiga dari mungkin banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan mindfulness itu sendiri. Yang pertama, stop teknik. Ini kalau misalkan Bapak Ibu lihat di sini yang stop teknik dan ABCDE job check itu tuh adalah akronim gitu ya. Jadi kalau stop teknik itu stop 5-10 detik, take a breath, bernafas dulu gitu ya, nafas dulu. Kadang kita tuh bilang, kalau saya nggak bernafas, ya saya udah nggak ada Mbak dari tadi. Ini mas dari tadi saya bernafas gitu ya. Tapi kadang kita tuh nggak memaknai nafas kita nggak tahu detak jantung kita tuh seperti apa, ritme nafasnya tuh teratur atau tidak, kejar-kejaran atau enggak gitu. Nah itu yang biasa kita nggak sadari. Jadi kita bernafas hanya sekedar bernafas, tapi tidak dimaknai gitu, tidak dilihat kembali polanya seperti apa. Jadi take a breath. Lalu observe lingkungannya, emosinya, kondisi fisiknya. Karena tadi kan komponen di mindfulness adalah self-awareness. Jadi kita perlu sadar juga secara emosi sama kondisi fisik kita tuh gimana. Dan proses with attention. Jadi kita melakukannya memang ada niat tertentu atau intensi tertentu yang dilakukan di dalamnya. Kita tahu bekerja itu untuk apa. Gitu. Jadi ini stop teknik. Ada ABCDE pre-job check. A-nya itu aware of hazard. Kita tahu bahwa ini tuh peringatannya apa aja, aware yang menjadi situasi rentannya apa aja. Body condition check, sama nih kita cek juga nih badan kita kayak gimana. Apakah lagi lelah, atau mungkin lagi nggak enak badan, karena mungkin kemarin pekerjaannya terlalu berat, atau kurang istirahat. Ada juga clear communication, apa yang harus dilakukan. Udah cukup jelas belum komunikasi yang dilakukan kepada rekan kerja, atau mungkin dari atasan kepada bawahannya, atau mungkin saya yang perlu mengkonfirmasi pada rekan kerja, gimana cara saya untuk melakukan komunikasi yang cukup jelas gitu. Double check tools, jadi sebelum mulai pun kita perlu rutin untuk ngecek toolsnya. Pas lagi dikerjain kalau kita udah aware bahwa oh ini kayaknya ada peringatan tertentu nih, atau mungkin beda dari yang biasanya kita lakukan gitu ya sehari-hari. Nah itu double check juga, walaupun sebelumnya udah dicek ya sekarang cek lagi gitu memastikan. Dan evaluate before execute. Ada proses kita mengevaluasi dulu sebelum sampai akhirnya kita melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi ini yang bisa dilakukan. Kalau emang lelah ya kita bisa berhenti dulu sebenarnya selama 60 detik. Nah, itu yang dibutuhkan dalam mindfulness sebenarnya. Take a breath atau mungkin lihat kiri kanan dulu, grounding gitu ya. Terus ada juga yang ketiga ini one task as a time rule. Jadi jangan sampai kebiasaannya multitasking. Karena kalau udah multitasking, itu distraksinya udah kemana-mana. Kita jadi autopilot, kita jadi nggak tahu yang kita lakuin tadi apa, atau mungkin jadi cepat lupa. Nggak fokus gitu. Jadi minimalkan multitasking saat pekerjaan kritis terutama. Terus integrasinya apa sih? Hubungannya apa sih dari BBS dan juga mindfulness ini? Jadi kalau kita mau melihat sebenarnya kalau behavior based safety itu fokusnya pada perilaku yang teramati, sementara kalau mindfulness itu fokusnya adalah pada kondisi mental internal. Terus kalau misalkan BBS itu memodifikasi lingkungan dan konsekuensi, mindfulness itu meningkatkan kualitas perhatian. BBS umpan balik eksternal, kalau mindfulness itu lebih banyak umpan baliknya secara internal. Karena yang tadi saya bilang, mindfulness itu lebih bisa dipraktekkan oleh si pekerjanya itu sendiri gitu. Kalau BBS mungkin kita lebih banyak mengandalkan manajemen, sistem gitu ya. Pekerja ngasih feedback gitu. Jadi banyak aspek eksternalnya. Sementara kalau BBS cocok untuk sistem atau tim, sementara mindfulness cocok untuk individu. Jadi kita bisa mempertimbangkan untuk mana yang ranahnya saya lebih bisa praktekkan, mana yang ranahnya kayaknya saya bisa kasih umpan baliknya kepada sistem ataupun manajemen supaya bisa lebih optimal dalam pekerjaan di bidang konstruksi ini. Sehingga kesimpulannya pun yang bisa kita tarik gitu ya di sini adalah kalau misalkan kita ngomonginnya tentang apa namanya human error ini bukan semata kesalahan dari manusia, tapi itu hasil interaksi antara manusia, situasi, dan juga perilaku yang dibentuk lingkungan. Jadi sebenarnya tidak semata-mata hanya karena manusianya aja. Terus BBS sendiri membantu mengubah pola perilaku, sementara mindfulness itu membantu menjaga fokus dan kesadaran. Gitu. BBS fokusnya adalah perilakunya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Mindfulness itu kita lebih menerapkan si fokus kesadaran supaya kecelakaan kerja tidak terjadi. Keselamatan itu bukan cuma tentang SOP-nya, tapi bagaimana perilaku aman yang konsisten untuk bisa kita terapkan juga. Jadi bukan cuma pajangan aja sih SOP-nya. Dan yang paling penting adalah mindset yang perlu kita tanamkan juga di diri kita sendiri. Bangun budayanya itu safety-nya mulai dari kita. Keamanannya mulai dari kita. Jangan sampai mengandalkan orang lain gitu ya, tapi kita juga bertanggung jawab untuk diri kita sendiri.
seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Mbak Rani untuk proses diskusi ataupun tanya jawab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu, atas pemaparan materi yang luar biasa. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian ke masuk di sesi tanya jawab, di mana para peserta bisa memberikan pertanyaan nanti seputar materi yang sudah Ibu Prita jelaskan tadi. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau juga bisa raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa untuk raise hand dan juga mengirimkan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya akan bantu bacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Dan untuk sekadar reminder Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat, di mana materi webinar hari ini dan juga sertifikat akan dikirimkan apabila Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan di kolom chat. Terima kasih. Oke, baik. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Sofyan. Izin bertanya narasumber, saya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kita ketahui bahwa beberapa bulan lalu ada terjadi ledakan di PT ASL. Saya baca berita bahwa 2 petugas ASN menjadi tersangka. Kenapa bisa? Dan untuk pertanyaan kedua, baru-baru ini terjadi bencana pada saat evakuasi ada petugas yang menjadi korban. Bagaimana menurut narasumber? Oke, baik, kepada Ibu mungkin boleh langsung dijawab pertanyaannya. Silakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak Muhammad Sopian. Oke, baik. Mungkin kalau misalkan kita melihat dari apa namanya berita gitu ya, kalau misalkan yang poin yang pertama gitu, ada petugas yang akhirnya menjadi tersangka gitu ya. Kenapa bisa? Mungkin jadinya saya mungkin perlu disclaimer juga di sini bahwa saya bukan saksi ahli yang berada di lapangan gitu ya, atau mungkin yang menangani kasus tersebut. Jadi mungkin tidak bisa banyak berkomentar terkait dengan hal tersebut karena hanya melihat dari apa yang ada gitu, mungkin dari situs berita atau mungkin informasi yang kita tahu secara kayak halayak umum gitu ya, sehingga mungkin saya nggak bisa banyak berkomentar tuh di bagian yang pertama. Mungkin juga Bapak Ibu bisa menambahkan nih rekan-rekan di sini yang mungkin cukup tahu kondisinya seperti apa, boleh untuk ikut ditambahkan di situ gitu ya, dari sudut pandang masing-masing seperti apa, tapi balik lagi bahwa kita mungkin beberapa hanya tahu berada yang di luar seperti apa, tapi kita nggak tahu pasti gitu ya yang di dalam bagaimana gitu. Sehingga saya agak cukup berhati-hati juga untuk bisa membahas tentang ini gitu karena eh, bukanlah saksi ahli yang berada di dalamnya gitu atau mungkin terlibat di dalamnya. Seperti itu mungkin. Lalu yang kedua, terjadi bencana saat evakuasi ada petugas yang menjadi korban gitu ya. Jadi ini mungkin karena kita ngomongin tentang bencana juga gitu, yang mana mungkin secara bencana kan skalanya juga mungkin cukup besar gitu ya. Peralatannya juga kita mungkin perlu tahu apakah ini memadai atau tidak gitu, sumber daya manusianya juga bagaimana gitu, sumber daya di lapangannya juga seperti apa gitu. Jadi mungkin kita memang kalau melihat dari pandangan saya sendiri, mungkin kita perlu melihat juga situasi di lapangannya, medannya juga se-ekstrim apa gitu kan ya, untuk bisa sampai akhirnya uh, turun ke lapangan dengan jumlah sumber daya memadai atau tidak, dan juga peralatannya ada atau tidak gitu. Nah, ini yang perlu dilihat secara lebih lebih menyeluruh
Dan juga ini juga berkaitan dengan manajemen gitu ya, atau sistem jadinya kan, tidak hanya si pekerjanya itu sendiri gitu. Apakah manajemen atau sistemnya juga sudah cukup melingkupi di dalamnya hingga akhirnya ada korban yang eh, terjadi di situ atau kecelakaan kerjanya itu sendiri terjadi. Jadi kita perlu melihat evaluasinya secara menyeluruh juga, tidak hanya dari satu atau pihak tertentu aja gitu, tapi perlu melihatnya secara menyeluruh. Walaupun memang kita tahu kalau tadi kan kalau di bidang konstruksi sendiri kan memang sudah cukup jelas resikonya memang cenderung tinggi gitu kan ya. Jadi kecelakaan kerja itu cenderung tinggi. Nah, mungkin ini juga yang terjadi saat proses evakuasi itu sendiri. Karena kita ngomongin bencana alam, tidak ada yang mengetahui juga skala di sana juga mungkin yang sering terjadi curah hujannya dan segala macam gitu ya. Apakah ada terjadi susulan atau tidak, itu kan juga kita nggak bisa prediksi gitu ya. Mungkin kita ada alat untuk bisa melihat dan segala macamnya terkait dengan prediktor tersebut, tapi tidak bisa tahu secara persis atau akuratnya gitu ya. Mungkin jadi kita perlu lihat dari berbagai banyak hal untuk dievaluasi lebih lanjut apa yang di situ sekiranya masih kurang dan supaya tidak terjadi lagi korban tambahan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup menjawab ya. Mbak Rani, dipersilakan kembali. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya Ibu Prita. Bagaimana Bapak Sofyan? Semoga sudah terjawab pertanyaannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Prita tadi. Baik, Ibu kita lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Heri. Izin bertanya Ibu narasumber, apabila ada pekerjaan, bagaimana cara kita memastikan bahwa kesadaran lingkungan tetap terjaga saat bekerja di bawah tekanan target atau deadline? Seperti itu. Boleh Ibu, silakan dijawab pertanyaan dari Baik. Mm-mm. Baik. Terima kasih Mbak Rani. Terima kasih juga untuk Bapak Heri Arianto untuk pertanyaannya. Jaga ya saat bekerja di bawah tekanan target atau deadline. Oke, oke. Saya masih tersambung ya. Oke, baik. Nah, jadi cara memastikan bahwa kesadaran lingkungan itu tetap terjaga saat bekerja di bawah tekanan target atau deadline, kita perlu melihat juga tadi prinsip best ya, untuk melihat juga bagian yang apakah memang si behavior based safety tadi, apakah memang dari lingkungan kerjanya sudah cukup clear itu untuk setiap instruksinya gitu, atau mungkin deadline yang harus dilakukan seperti apa gitu. Jadi kita perlu cek berkala juga gitu. Jadi poin di sini adalah ada inspeksi tadi mungkin gitu ya, inspeksi tidak hanya terhadap alatnya, tapi dari kondisi pekerjaan yang dilakukan sama si pekerjanya juga di lapangan seperti apa, terus juga sudah match atau belum dengan deadline atau rentang waktu yang diperlukan gitu, itu juga diperlukan. Jadi kita memastikannya dari berbagai aspek yang mungkin memang perlu untuk ditelaah lebih lanjut. Kayak tadi proses observasi dari prinsipnya si BBS itu sendiri atau behavior based safety itu menjadi cukup penting tuh untuk melihat observasi perilakunya seperti apa sih gitu yang sudah dilakukan sama pekerja, dicek juga dengan deadline yang ada gitu, tindakan sehari-hari pekerjanya udah sampai di tahap yang seperti apa, bagaimana yang mereka lakukan gitu. Walaupun mungkin ada tekanan target, kita juga perlu untuk kasih reward dalam tanda kutip gitu ya, apresiasi tertentu kepada setiap pekerja ketika akhirnya sudah bisa menuntaskan atau melakukan pekerjaan sesuai dengan deadline yang ada gitu. Jadi eh, mungkin kalau ada morning briefing gitu misalnya atau mungkin evaluasi di akhir hari atau di akhir minggu itu juga bisa dilakukan gitu untuk proses apa memantaunya supaya mereka tuh tetap kita pun tetap tahu bahwa mereka tetap sadar apa yang ada di lingkungan terjadi dan juga tetap ada awareness bahwa ada deadline tertentu yang kita perlukan tapi bukan hanya hasilnya loh yang harus optimal tapi prosesnya juga perlu untuk dicermati. Jadi disinilah penguatan perilaku tadi ya, penguatan positif itu perlu untuk bisa diterapkan juga. Seperti itu Pak Heri. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Prita. Di sini ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Sofian dari pertanyaan yang sudah Ibu Prita jelaskan. Pertanyaan lanjutannya yaitu jika terjadi kecelakaan, siapa yang paling bertanggung jawab, Bu? Ya, baik. Menarik ya pertanyaannya. Memang kalau kita ngomonginnya di lapangan, juga mungkin bisa aja kita tahu secara teori, tapi itu di lapangannya susah gitu ya. Atau mungkin berbeda dengan yang dilakukan gitu. Mungkin pola pikirnya lebih ke sini, Pak, yang kita coba latih bareng-bareng gitu ya. Atau mungkin kita lihat.
kita perlu tetap mengevaluasi secara sistemnya gitu ya, tidak hanya dari berbagai pihak-pihak tertentu saja. Jadi mungkin bisa kita melihatnya bukan yang siapa yang paling bertanggung jawab, tapi kita perlu evaluasi dulu secara sistemnya seperti apa gitu. Karena bisa jadi yang namanya sistem itu kan terbuat bukan hanya karena dari satu manusia ya, bisa jadi karena beberapa manusia, karena faktor lain juga yang mungkin kita nggak banyak intervensi, nggak bisa banyak intervensi. Nah, itulah yang proses mungkin perlu dievaluasi lebih menyeluruh gitu. Dibandingkan mungkin mencari siapa yang harus paling bertanggung jawab gitu ya, tapi mungkin kita juga bisa mencari alternatif lainnya, alternatif apa yang bisa dilakukan supaya ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Walaupun memang kita perlu tahu tuh akarnya di mana gitu, akar yang mungkin terjadinya tuh seperti apa gitu. Jadi kita ngomongin sistem tidak hanya mungkin satu pihak tertentu, tapi bisa banyak pihak atau mungkin beberapa pihak gitu. Sehingga mungkin jadi lebih bijaknya adalah kita melihat secara keseluruhannya seperti apa juga gitu, secara secara yang terjadi seperti apa juga gitu untuk menelaah bagian observasi tadi. Sehingga yang ABC tadi tuh yang prinsip dasar behavior based safety gitu untuk lihat antecedents-nya, pemicunya, kita lihat dari behavior-nya dan juga konsekuensinya juga bisa tertelaah dari situ gitu. Jadi si ABC-nya ini bisa kita terapkan sebagai proses analisa gitu untuk semua keseluruhan hingga akhirnya kita tahu akarnya dan alternatif berikutnya yang bisa kita lakukan supaya ini tidak kembali terjadi seperti apa. Seperti itu. Tapi terima kasih atas pertanyaannya, semoga cukup menjawab ya. Mungkin kalau memang ternyata belum cukup menjawab dan perlu untuk ada diskusi lebih lanjut, jadinya mungkin bisa jadi bahan yang Apeknas juga nih untuk berikutnya bisa apa namanya ada webinar lanjutan atau diskusi tambahan sih ya. Apalagi kalau mendatangkan ahli itu pasti jadi lebih bisa menjawab gitu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Ibu Prita. Semoga sudah terjawab ya, Bapak Sofyan, atas pertanyaannya. Di sini kita lanjut. eh, ada pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Diana. Izin bertanya, Ibu, kadang orang sebenarnya tahu pekerjaan itu beresiko, tetapi tetap ambil jalan pintas. Dari sisi psikologi, kenapa hal kayak gini bisa terus terulang ya, Bu? Oke, boleh kepada Mm-mm. Ibu Prita dijawab. Baik, terima kasih Mbak Reni, terima kasih juga Ibu Diana Talia untuk pertanyaannya. Menarik sekali, karena memang ini yang sering terjadi ya. Ini bahkan tidak cuma di konteks konstruksi ya, tapi di hampir di semua ranah pekerjaan atau bahkan tidak di pekerjaan pun, misalkan untuk mahasiswa gitu ya, atau kita secara umum lah manusia, kita tahu ada yang jalan pintas tuh lebih mudah untuk dilakukan daripada kita mengikuti yang harusnya memang sudah tertera atau aturannya memang prosedurnya sudah seperti itu gitu. Padahal kita tahu tuh resikonya seperti apa. Nah, inilah yang memang jadi keunikan manusia itu sendiri sih. Kayak yang tadi dibilang bahwa ada cognitive bias di situ. Yang maksudnya adalah kecenderungan si otaknya untuk mengambil jalan pintas atau shortcut tadi gitu dalam memproses informasi. Jadi karena kita bermodalkan informasi yang sudah kita punya di sebelumnya gitu. Ah, kemarin nggak ada masalah kok. Kemarin pakai alat ini baik-baik aja kok gitu. Ya udah hari ini kita ada optimis bias tadi juga tuh optimis bias yang kita mikirnya ya udah hari ini juga nggak akan kenapa-napa gitu. Jadi karena data yang kita punya sebelumnya kita kayak memprediksi oh ya udah besok juga nggak apa-apa. Ada faktor lain yang berkontribusi tuh hingga akhirnya sedikit berbeda atau ada pembaharuan di dalamnya gitu. Jadi dapat baru gitu ya. Padahal sistem atau mungkin APD karena sebelum-sebelumnya nggak pakai APD aman-aman aja gitu. Karena nggak pakai APD kita udah tahu nih medannya udah cukup oke kok, familiar kok gitu ya. Ada aspek familiar tadi tuh. Karena ngerasanya udah biasa, udah familiar, ya udah nggak apa-apa dilakukan saja. Tapi ternyata hari itu berkehendak lain gitu ya. Walau memang ada kejadian yang di luar kontrol kita ya, kayak misalkan kecelakaan tuh pasti walaupun ada faktor dari manusianya, kan mungkin di sisi lain ada hal yang kita nggak bisa kendalikan juga, makanya itu terjadi gitu kan ya. Nah inilah yang akhirnya buat orang-orang itu cenderung karena kita udah punya data, itulah yang dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya kenapa hal kayak gini bisa terulang terus, bisa jadi memang kebiasaan orang tersebut gitu ya. Cara pikirnya dia juga yang mungkin cenderung memudahkan atau dalam tanda kutip meremehkan pekerjaan yang dilakukan karena ngerasanya sudah biasa, ya sudah, aku lakukanlah seperti ini gitu. Jadi dikasih tahu sama orang agak bebel jatuhnya gitu. Padahal sudah ada nih prosedur dan segala macam. Nah, itu tuh pinter-pinternya kita rekan kerja atau supervisor untuk bisa menyampaikan bahwa oh iya kita tahu Bapak sudah terbiasa, Ibu sudah terbiasa mengerjakan ini, tapi kita perlu lihat bahwa tetap ada resiko
kerentanan tertentu loh Pak, Bu, resiko kita kan tinggi. Itulah penting kenapa SOP itu perlu ada. Jadi perlukah mungkin edukasi berulang, walau mungkin orang-orang bosen gitu ya edukasi berulang, tapi kita dari supervisor juga kadang perlu untuk bisa lebih friendly sama pekerja untuk sampai akhirnya oh SOP itu tetap penting gitu. Walau memang ada sisi yang kita nggak bisa kendalikan juga, di mana kebiasaan orang, pola pikir orang lain itu kita nggak bisa kendaliin. Tapi seenggaknya secara sistem, secara manajemen, secara kita rekan kerja yang bekerja di situ, bisa bantu prosesnya untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja itu sendiri. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban yang luar biasa, Ibu Prita. Semoga pertanyaan dari Ibu Diana sudah terjawab ya, Ibu. Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu semua. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang menarik yang masuk, namun karena keterbatasan waktu, kita akan akhiri sesi tanya jawab sampai di sini. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan dan juga menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum mengakhiri acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Mohon kepada seluruh peserta untuk bisa menyalakan kamera Zoom-nya, karena akan kita lakukan sesi dokumentasi. Boleh Bapak Ibu untuk on cam terlebih dahulu. Boleh diaktifkan kameranya. Oke, baik. Di sini akan saya pandu untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Kita lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami informasikan kembali bahwasanya untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube DPN Apeknas. Kepada seluruh peserta, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan untuk sertifikat dan materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel WhatsApp di Apeknas, di mana kami akan mengirimkan update info terbaru seputar dunia konstruksi, seminar dan webinar, serta peluang bisnis dan juga regulasi dan event terkini. Baik, demikianlah rangkaian acara webinar hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Ibu Prita Pradipta, Magister Psikologi Psikolog dari PT Tabula Sukses Sejahtera atas ilmu dan juga wawasan yang telah dibagikan, serta kepada seluruh peserta webinar atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah pengetahuan kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya Rani selaku MC, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Recording stopped.